mengingat RPJMD hanya tersisa 2 tahun anggaran, maaf, sampai dengan 2023, kita hanya fokus pada 2 program ini. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan, Bu Kabid. Atas perhatian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Yot. Tayangannya tetap aja, Yot. Kita biar bisa melihat. Ditayangkan saja. Ya, nah ini dia. Jadi gitu ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari Perkim, yang sudah disampaikan Yoda, saya pikir cukup jelas sekali ya. Jadi ini yang ada di sini ini kita menariknya dari RPJMD. Nah, mungkin kita minta tanggapan dulu sebelum ini ya. Tadi yang Yoda sampaikan, apakah dari RPJMD ini masih ada lagi di luar ini yang akan diusulkan, itu nanti. Tapi kita minta tanggapan dulu dari Dinas Perkim nih, Pak Sekdis atau Kabitnya, silakan. Nanti baru kita cerita kegiatan di bawahnya, nanti baru kita cerita ini aja dulu nih. Kira-kira ini tanggapannya seperti apa? Boleh saya tanggapin, Bu Kanisa? Boleh, silakan Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi kita melihat dari struktur yang baru, mudah-mudahan nanti pelantikan untuk bidang pertanahan hanya kepala bidangnya saja, Bu Kanisa. Ya, kalau model program gini, karena kalau sampai tingkat eselon 4 ada pelantikan untuk di Perkim, berarti kan ada 3 seksi, berarti seksi tanah ulayat di situ itu kosong, berarti ini nggak ada kegiatan di sini. Kalau Perkim itu model berapa? Kan ada perampingan itu, dia model berapa? Apakah di bawah eselon 4-nya ada 2 atau 3? Masih 3 Perkim. Ya, kalau PU 2 loh. Nah itu, jadi coba diinformasikan ke BKAD atau bagaimana? Ya coba ya tolong ya untuk Perkim itu berapa ini dia supaya ada keputusan. Ya Pak Anjus, lanjut. Lanjut Pak Anjus. Ya, karena di sini saya lihat dua program itu hanya untuk mengakomodir 2 seksi. Jadi seksi pengadaan tanah dan seksi penyelesaian sengketa tanah. Jadi seksi tanah ulayat tadi yang Pak Yoda tidak masukkan, berarti itu kosong. Jadi percuma saja ada seksi tersebut. Tetapi itu tidak ada permasalahan kalau hanya dilantik eselon 3. Karena eselon 3 adalah membawahi semua program kegiatan itu. Berarti dia tinggal membagi fungsional tugas di bawahnya untuk menyelesaikan 2 program itu. Itu saja, nggak ada permasalahan sih. Asal kalau memang tetap dilantik eselon 3-nya, eselon 4-nya ada seksi tanah ulayat, kasih tanah ulayat, berarti mau tidak mau kita mesti masukkan program tanah ulayat, karena dia tidak mungkin dia kerja kosong sendiri gitu. Itu aja masukan dari saya, terima kasih. Oke. Ada lagi? Pak Sekdis? Pak Mijan? Pak Mijan ada yang ingin disampaikan atau Pak Hardian? Izin Bu, ya. Sudah ditayangkan di nomor 4 Bu. Ya, model berapa nih? Tipe B Bu. Bukan tipe, dia model. Jadi yang perampingan itu loh ya. Baik Bu, saya buka. Dia ada model berapa? Kalau PU itu modelnya model berapa gitu, itu dia di bawah eselon 3 itu cuma dua seksi gitu. Ya, saya rasa karena PU itu tipe A, dia hanya 2 seksi, ini Perkim masa tipe B tetap 3 seksi gitu ya. Kita lihat inilah. Saya cari enggak ada nih, ada enggak ya? Saya lagi sambil nyari Bu, sebentar Bu, lagi manjat ke atas. Sama saya juga lagi. Terus Pak Mijan gimana Pak Mijan? Atau kita langsung ke Pak ini, Pak Mul. Ini Pak Mul, ini kita berandai-andai gitu. Yang disampaikan oleh Pak Triadianju itu berandai-andai seandainya struktur organisasi Perkim ini memiliki 3 kasih. Tadinya kan di SOTK itu kan memang SOTK yang 54 itu kan 3. Tapi kemudian kan
kalau enggak salah saya ada perampingan kembali organisasi itu terkait eselon 4-nya itu jadi ada yang 2, ada yang 3. Silakan Pak Mul. Kalau izin Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nggak ada organisasi ya datang ya. Hadir rapat ini diundang nggak sih? Kalau organisasi hadir, Biro POM hadir. Organisasi tidak diundang nih, Biro POM tidak diundang. Lebih apa ya? Kalau menurut saya itu yang saya bilang tadi malam kan akan lebih genah nih kita bahasnya. Karena ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanya ke organisasi itu terkait penyusunan struktur di Perkim ini. Kalau saya berpikir, karena kita mau penyetaraan, kesampingkan saja tuh yang ada eselon 4 segala macam itu. Kita enggak bisa lagi apa ya, merubah RPJMD kita. Nah, kemarin ketika mereka membahas struktur Perkim ini, saya nggak tahu ya, apakah kita diundang enggak? Rapat membahas ini gitu kan. Padahal ini kepentingan kita untuk apa ya, program kita gitu kan. Iya. Nah, mereka ketika buat kayak gitu gimana gitu kan. Terus masih ada juga melekat tusi di Biro POM. Pertanyaan administrasi pertanahan. Administrasi pertanahan itu kayak apa? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang harusnya mereka yang jawab. Adakah pekerjaan selama ini, pekerjaan yang dilaksanakan urusan konkuren itu tidak ada administrasinya? Kan aneh jadinya. Katakanlah mengikuti Permendagri ya, struktur sekretariat daerah itu. Tapi kan jadi rancu juga. Kenapa tidak bertanya ke pusat, menjelaskan apa sih detail kerjaannya? Jadi tidak apa ya, tidak jadi kedepannya jadi tabrak-tabrakan gitu. Nanti ujung-ujung kayak Penlok, misalnya nih Penlok, Biro POM ngerjain apa? Di Perkim ngerjain apa? Nah, ada sampai sejauh mana kita lihat itu. Nah, kalau lihat tadi RPJMD yang ada, ya itu saja yang dilaksanakan. Iya. Karena itu sudah jadi perda, kita tidak bisa rubah lagi. Nah, kalau masalah ada struktur, itu tidak ada masalah. Kan kita mau perampingan, bukan perampingan, tapi penyetaraan. Eselon 4 hilang semua, jadi fungsional semua nantinya. Kan gitu. Tambah lagi, misalnya kan kita lihatlah di beberapa SKPD, ada beberapa SKPD yang kasihnya eselon 4-nya nggak ada kegiatan. Nggak ada persoalan kok dengan Permendagri 90 nih muncul seperti ini. Saya kira inilah nggak ada apa ya terkait ini. Untuk sementara karena PJMD kita udah kayak gitu, ya udahlah kita ikuti aja itu. Kalaupun ada penambahan-penambahan nanti diperlukan di kemudian hari diperlukan, ya mungkin kita sebatas apa ya mencantolkan saja dengan kegiatan yang ada. Kalau kita memunculkan baru udah nggak bisa lagi karena RPJMD kita sudah seperti itu. Itu saya ya. kira itu aja Bu yang ya, perlu saya sampaikan. Terima kasih. Untuk permasalahan yang dengan Biro POM mungkin ini nanti jadi tindak lanjut rapat selanjutnya ya, mungkin PPP ya Mulia. Nah, cuma hari ini kita fokus untuk membahas program kegiatan yang ada di pertanahan, di bidang pertanahan. Nah, ya, saya juga sepakat dengan Mul bahwa kita sementara ini mengacu ke RPJMD revisi. Nah, terkait itu juga kita nih belum dapat nih, udah dapat belum ya? Saya juga belum dapat modelan permodelan itu tuh ada dan kemarin sudah disampaikan ke Biro POM kalau nggak salah. Nah ini ya, dia model. Nah ini dia. Atasnya dulu dia bidang apa? Dia menyebutkan ke Perkim itu model berapa gitu. Ini ya, apa judulnya nih itu? Perkim masuk model 3, Bu. Masuk mana tulisan 3-nya biar Pak Anju lihat gitu di atasnya. Model 3. Ya. Lihat di atasnya. Dinas apa saja yang masuk di model 3? Ada kan? Kalau nggak salah saya ada. Ini Bu.
Nih kan, pemberdayaan masyarakat, kepegawaian, perumahan, dan kawasan permukiman. Nah, ini jadi model 3 ya. Coba lihat di model 3. Nggak ada kasih. Eselon 4 hilang ya? Iya. Kalau di PU masih ada. PU masih ada 2. Coba lihat. Yang kita PU contohnya di aja. atas. Ini Bu, PU Bu. Ini PU Nah, Bu. Ya, nah masih itu ada dia. seksi. Kalau di PU masih model berapa nih? Model 2. Model Dia ada 2, Bu. seksi. Ada 2 2 seksi. seksinya. Kalau perki malah nggak ada, Pak Anju. Nggak ada ya, berarti oke, aman dan Nah, oke ya, jadi ya. Oke, berarti nyambung dengan program itu, Bu. Iya, dua program itu. Jadi nanti kawan-kawan mungkin bisa menyusun lah ya teman-teman di Perkim. Ini bisa jadi gambaran untuk menyusun program kegiatan bidang pertanahan. Itu satu hal. Jadi ini sudah mengkerucut ya. Jadi kita gunakan sesuai dengan RPJMD revisi, itulah dia 2 program itu. Itu satu hal. Kemudian kemarin kita asistensi Pak Anju, kalau enggak salah saya ingat, di bidang perumahan itu ada cerita program tentang pembebasan lahan dan sebagainya. Kira-kira Ya, itu itu hilang. bisa enggak ditarik di pertanahan? Ya, itu udah kita pindahkan ke pertanahan. Nah, gitu ya. Ya. Jadi gitu ya Pak Jeff. Pak Jeffrey, Bu Eva. Baik Bu. Nah, ya, jadi yang ada kegiatan kemarin kan kita verifikasi, bukan verifikasi ya, kita melihat mengkonfirm usulan-usulan Renja 2022 bidang perumahan itu kalau tidak salah ada untuk perumahan bencana itu kan ada pembebasan lahannya, Ya. ada survei segala macam itu masuk ke bidang pertanahan artinya nanti ya. Ya. Nah itu clear. Nah kemudian terkait besarannya ini gimana Mul? Gimana Bu? Kan sebagian ini ada yang kita tarik dari bidang perumahan Mul sedikit. Ya. Nah, ada sedikit karena memang di perumahan kan dia ada program pengadaan penyediaan rumah akibat relokasi dan bencana ya, relokasi proyek pemerintah dan bencana. Nah, di dalam di situ ada kegiatan dan subkegiatannya itu pembebasan lahan dan sebagainya lah ya. Pendataan lahan, inventarisasi lahan untuk cerita rumah nih. Itu nanti akan ditarik ke bidang pertanahan karena udah jadi urusan pertanahan. Nah, pertanyaannya kan itu sudah sedikit tuh Mul. Nah, kira-kira nih ada enggak gimana lah arahan PPP nih untuk penganggarannya? Ada gimana? Apakah kita serahkan ke bidang perumahan nilainya atau gimana? Saran saya gini, kawan-kawan di Dinas Perkim usulkan dulu Bu. Ya kan, usulkan saja ke kita. Misalnya tadi kalau yang tadi kan berarti ada yang belum ada dianggarkan sebelumnya, maksudnya diusulkan sebelumnya, usulkan lagi. Artinya kan masih yang tadi pengadaan lahan kan enggak perlu lagi ibaratnya ya kalau mau dialihkan ke situ. Nah, yang lainnya apa gitu kan? Nah, usulkan saja untuk tahun 2022. 2021 pun kalau mengusulkan silakan saja. Nah, tapi untuk 2021 perubahan ini sebaiknya bersurat. Kalau perubahan bersurat dan kepentingan apa situ kan jelaskan ininya. Nanti kan kita APBD perubahan kan selalu minta arahan Pak Gub nih. Nah, tapi yang jelas kalau kita mau realistis bahwa di APBD perubahan ini kita nih defisit. Ya. Pertama, DAU kita sudah dipotong kemarin refocusing. Terus pendapatan kita di APBD perubahan ini akan mengalami koreksi. Ya. Terus Silpa tahun 2020 kemarin itu tidak sesuai target. Bahkan kita kan punya kewajiban ya, ada beberapa paket yang di Perkim itu kan kita harus bayar. Nah, itu aja udah ini, anggap saja kalau kasarnya itu kita enggak ada tambahan ya APBD perubahan, bahkan mengurangi. Itu gambaran realistisnya aja lah kita. Kalau mau mengusulkan, silakan saja. Tapi kalau mengusulkan tambahan seperti itu. Tapi kalau mau mengalihkan dari apa anggaran yang ada di Perkim, nah itu boleh juga tinggal dialihkan kan, digeser saja di perubahan. Namun catatan untuk di Biro Pem, memang kita nggak usah pindah dulu, biarkan saja mereka di sana.
2021 ini sampai selesai mereka, karena kan udah ada Iya. sebagian dikerjakan. Nah, Iya. itu tidak bisa kita alihkan ke Perkim Iya. karena udah ibaratnya udah tinggal sedikit, tinggal Iya. setengah gitu kan. Iya. Nah, ini kan repot, pindahkan ke Perkim pun enggak Iya. ini. Nah, kita mulai dari nol itu di tahun 2022. 2022 saja. Iya, Iya. itu dia, Bu. Usulkan saja, Bu, kalau saya. Iya. Nanti tinggal kita kaji kan gitu, Bu. Oke. Mohon Oh, izin Bu ya, Kabit. silakan Yod. Jadi yang pertama dulu, jadi tadi Biro PEM mohon izin karena saat ini di bandara kantor orang Kemendagri, mereka memastikan di Pergub baru tidak ada lagi urusan pertanahan termasuk penlog di Biro Pemerintahan. Jadi Oh, enggak ada penlog juga? tidak ada lagi. Jadi memang di Pergub mereka yang baru, mereka tidak ada kegiatan untuk penlog. Lalu kemudian yang kedua, maksudnya kami itu Bang Mul di Kemendagri 050 termasuk di SIPD ini kan ada sub kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan korban bagi Rumah bagi bencana korban bencana. di bawah urusan bidang perumahan permukiman program Ya. pengembangan perumahan. Nah, apakah boleh sub kegiatan ini itu dilaksanakan oleh bidang pertanahan dalam rangka pertama karena mereka memang kekurangan kegiatan, lalu biar bidang ini bebannya tidak begitu berat, jadi dibagi bebannya dengan bidang pertanahan. Jadi mungkin sub kegiatan ini berada di beda bidang lah ibaratnya. Apakah boleh seperti itu, Bang Mul? Itu kan masalah teknis pelaksanaan ya. Nggak Iya. ada masalah sih. Oke lah. Karena kan ini ya. Paling kan bicara nanti PPTK-nya siapa kan gitu di kegiatan ini. Kalau misalnya PPTK-nya dialihkan misalnya untuk kegiatan itu di bidang pertanahan, enggak ada masalah. Karena itu tadi kan mengalihkan mengurai, membagi kerjaan. Ya. Saya kira enggak masalah itu, tapi itu internal kan. Karena itu semua satu PPK juga kan? Iya, Betul. itu dia, Pak. Satu PPK. Nah, satu PPK. Kalau Tapi kan mungkin nanti judul kegiatannya Yod disesuaikan. Kan kita menginduk ke Judul yang kegiatan- tadi itu. Yang di pertanahan tadi apa bunyinya? Tadi kan ini untuk korban bencana kan? Iya, Ya. itu Nanti di kegiatannya baru disebut untuk korban bencana gitu. Apa ya tadi bunyinya nih? Tapi Bu Kamisa, Jen, Ya. informasi di internal kami kemarin dengan Pak Kadis itu kami reject, tetapi di BA Bapeda kan masih ada. Di berita acara di Bapeda masih ada, tetapi Apa tuh? Tentang yang tadi yang Pak Yoda sampaikan itu pengadaan tanah lokasi itu karena itu korban bencana dengan ini relokasi karena provinsi sampai sekarang ini readiness kriterianya adalah pengadaan tanah itu kami wajibkan kabupaten kota. nah, Jadi, kalau jadi gitu kan maksudnya gini, Karena kemarin itu- tuh karena kami mengokekan juga itu kan juga karena usulan dari dinas. Kalau kami tidak tahu dinas ternyata reject gitu, tapi berita acara terakhir itu Masih adalah ada. usulan dari Perkim kan? Ya betul. Nah ya, Tapi internal jadi itu kepala dinas usulan kemarin- dari Perkim ujuk-ujuk datang kita karena kita anggap dinas atau OPD yang lebih tahu ya masalah program yang diusulkan, kami sih oke aja karena ini terkait dengan bunyinya aja kan untuk pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana. Ya. Itu ya. Ya nanti hari Senin asistensi dengan Pak Kadis dengan Pak Gubernur. Nah, itulah. Di RKA-nya ini udah nggak ada. Iya. Iya. Oke. Tapi paling tidak gini Pak Anju atau Pak Sekdis ya Pak Mijan. Jadi kami setidaknya sudah memberikan kerangka program kegiatan untuk bidang pertanahan. Nah, silahkan ini ditindaklanjuti mungkin nanti dengan pimpinan asistensinya gitu ya. Dan kerangka inilah yang menjadi dasar mungkin teman-teman Perkim untuk mengusulkan kegiatan. Rumahnya 2 ini yang tadi yang udah disampaikan Yoda. Nah, silakan nanti sekalian asistensi dengan Pak Gub. Harapannya tuh itu sudah kita ini kan lah bebas kan lah ini mau mengusulkan kegiatan apa, tapi tentu terkait dengan kegiatan kita di provinsi lah Pak. Misalnya Anda mau bangun apa gitu. Misalnya kalau ini bangun rumah apa gitu ya. Perlu ini atau bangun sekolah atau apa yang
memang perlu kita kita yang mempunyai kewenangan untuk membebaskan dan sebagainya. Itu seperti itu. Karena kalau kita pikir kan gini, kabupaten ini kan kita ini kan provinsi, tidak ada wilayah gitu. Yang punya wilayah kan kabupaten, yang punya tanah mereka gitu. Tapi is okay, enggak apa ini. Yang penting ini sudah ada kerangkanya ya, Pak Anju, Pak Mijan, untuk bidang pertanahan ini seperti ini gitu. Nah, silakan saja berkreasi untuk mengusulkan kegiatannya seperti apa. Tentu sesuai dengan koridor dari RPJMD revisi ini. Ada lagi yang ingin disampaikan? Mohon izin Ibu. Jadi sebelum kita tutup mungkin ini Bu, sekedar informasi, pagu yang ada di sini yang kita tulis ini adalah pagu berdasarkan RPJMD. Iya. Jadi ini nanti mungkin dari internal dinas akan membahas ini. Iya. Lalu kemudian kami perlu menginformasikan pagu untuk tahun ini yang saat ini berada di Biro Pemerintahan itu sebagai berikut. Jadi biar ada ancar-ancar bagi dinas untuk menyusun pagu. Nah ini dia Bu. Jadi untuk program pengadaan tanah yang tahun ini di Biro Pemerintahan nilainya sekian. Untuk penyelesaian sengketa tanah garapan nilainya sekian. Jadi bisa menjadi pembanding untuk kegiatan di tahun 2022. Oke. Saran ya. Kami kirim ke Pak Mijan dan Pak Anju. Boleh. Nanti seperti saran itu. Bu Kabid, saran. Iya. Ini untuk kawan-kawan di Perkim, saya menyarankan berkoordinasi dengan Biro Pemerintahan terkait penlok ini. Kita nggak tahu ya ke depan itu, tahun depan itu ada penlok apa. Kan pasti orang sudah masukkan usulan dari tahun ini tuh proposalnya. Kan pengadaan penlok ini kan bukan hanya penlok untuk kepentingan Pemprov saja. Iya. Maksudnya pengadaan untuk aset kita gitu kan. Ya. Tapi mungkin ada beberapa dari lembaga luar yang minta bantuan kita mengusulkan. Nah itu sudah harus dihandle di tahun depan di Perkim. Artinya mungkin ada proposal atau apa dari lembaga atau dari PLN atau Pelindo lagi nambah tanah lagi atau apa. Nah itu sudah harus di Perkim. Artinya memang itu tadi harus berkoordinasi dulu dengan pelaksana urusan pertanahan di Biro Pem. Mungkin diundang kayak rapat gini lagi kan biar bisa enak ngobrol. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Mul ya. Jadi gitu ya program bidang pertanahan. Ada lagi yang lain? Bu Kabid. Pak Mijan? Bu Kabid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bu Kabid. Mohon maaf tadi baru bisa bergabung karena kurang sehat. Untuk pertanyaan kami, untuk eksekusi, misalnya pembebasan lahan, pembuatan jalan atau jembatan itu termasuk tugas di mana tuh? Apakah di kami atau di BKAD eksekusi penganggarannya? Kecil suaranya tuh. Nggak jelas Pak Mijan. Halo, ya. Kedengaran. Ya. Kedengaran. Waalaikumsalam. Pertanyaan kami, karena tadi kurang mengikuti dari awal, pembebasan lahan jembatan Kapuas misalnya, atau pembebasan tanah, itu eksekusi ada di kami atau di BKAD penganggarannya? Oh, untuk JK3 ya? BM. Nah, ini Eva ada di situ enggak? Pak? Aduh. Oh iya, hadir Bu. Eva, coba lihat nomenklatur yang untuk BM terkait dengan pembebasan lahan ada enggak? BM dia sudah ada belum? Bang Yot, Eva share screen ya Bang. Oh, sebentar, saya close dulu. Saya close. Ini udah Pak Yodani. 505 tadi kan Pak Yod? Ya, tadi saya lagi share screen juga. Hasilnya. Itu aja. Salah. Yang ini Pak, Bu Eva, pengadaan. Apa yang kita di kamar enggak? Coba ke Bina Marga langsung, jalan jembatan. Ya, langsung ke Bina Marga. Oke. Ada 02. 10.1.01.02. Ya,
Betul. Nah, ini dia. Jadi khusus untuk izin Pak Sekdi, Iya, ya, silakan. untuk pengadaan jalan itu di pemutahiran Kemendagri itu memang sudah spesifik kegiatannya, memang sudah ada pengadaan pembebasan nih 02, pembebasan lahan tanah untuk penyelenggaraan jalan. Jadi Dia sudah melekat di sini ya. ya, khusus jalan tetap ada di program penyelenggaraan jalan PUPR. Ya. Sekian Bu, Kabit. Ya, terima kasih Pak ya. Jadi gitu ya Pak Mijan, ini sudah kita diskusikan juga terkait dengan jika menjadi pertanyaan kita juga, dan ternyata setelah kita teliti di PMDN ini ternyata lahan untuk terkait dengan penyelenggaraan jalan jembatan ya, ini masih masuk di 03, bidang urusan 03. Itu untuk jalan provinsi, Bu. Catatan itu, Bu. Ini kegiatan yang di kabupaten. Coba lihat di ini. Ini kabupaten nih. Kalau untuk jembatan, Bu, silakan. Iya juga nih. Salah di bidang perumahan itu ada program untuk pembebasan lahan juga, misalkan Bu ya. Nggak dengar suaranya nggak begitu. Pak Anju, mungkin ada pendapat Pak Anju. Halo. Nah, silakan tanggapi Pak Anju. Karena ini kan sebelum ada pertanahan tuh. Kalau yang bina marga kan untuk jalan, Bu. Tanah lahannya untuk jalan. Terus? Nah, kalau di bidang perumahan itu, kalau tidak salah saya ini ya, coba buka yang di pemutahiran 050 atau ini? Yang di bidang perumahan. Oh, bidang perumahan, Pak. Tarik ke bawah. Baik, Pak. Coba tolong di bidang perumahan. Yang bidang perumahan 04. Pak Ardian, mukanya ditampilkan lah, ganteng gitu. Hah? Entah di mana ke dia tuh. Oi, di mana dia tuh? Bukan ganteng tampilkan loh. Masa sembunyi? Ini nih, ada Idul Fitrinya nih. Tak apa. Saya mau ganti tadi tak ada, tak bisa. Saya tanya bukan bisa tuh saya. Oh, pantas dia WA cuma yang hilangkan itu background. Yang di bidang perumahan, Iya. Aneh. Ini permukiman, perumahan Pak. Ada enggak ya? Nah, ini nih, apa? Terus atas saya. Apa? Ke sana. Atas lagi. Perumahan dulu baru permukiman. Nah, yang perumahan di atasnya. Itu yang tadi itu. Terlalu jauh, Pak. Mundur bang. Banten Baru, mana lah? Belum biasa buka itu. Kurang tidur, Pak. Malam Jumat semalam kayaknya. Betul Pak Yoda tuh kan, paham lah gitu. Ini tadi itu program pengembangan perumahan. Ya, sabar. Evan cari. Enggak bisa gini, enggak bisa, harus cepat. Itu ada tuh. Mana dia? Sabar, Bang. Mana Pak tadi, Pak? 04 ya, Pak. Cepat, Pak. Nomor halaman 60-an, 69-an kali. Halaman 60-an dia. Jauh, Pak. Jauh, Pak, itu udah 2. Udah 22 ada. Bidang urusannya 04. Ini udah 22. 60-an dia, Mbak. Abang mau izin saya ambil alih. Nah, ini Pak. Nah, ini Jana. Perumahan kan? Udah tadi itu udah. Ini Pak Hardian. Ini MDN pemutahiran nih. Udah kami ringkas di sini. 90 ke PMDN 050 ini? Yuk. Ini pemutahiran Bu 050. 050 ya. Judulnya masih PMDN 90 soalnya. Pemutahiran PMDN 90. Oh, oke. Nah, ini apa Pak Hardian? Gimana Pak Hardian? Cuman identifikasi kan? Bentar saya lihat anak saya dulu ya. Identifikasi. Ini ada di atasnya identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan. Bentar. Ya, sabar.
Lanjut ya dulu, saya sambil cari-cari anunya ya, Bu ya. Dulu. Saya rasa sih udah nyambung dengan yang tadi disampaikan Pak Mul. Jadi kita kalau ada kegiatan untuk pengadaan lahan atau apa, nanti kita bersurat ke Bapeda untuk mengusulkan kembali kegiatan itu. Jadi internal kita juga dengan yang Kabid Pertahanan nantilah kita usulkan kalau memang sudah dilantik. Soalnya kita mau pastikan lokasi tanah pembebasan lahan ini, ya ini. Soal kami yang bencana saja sudah kami reject nih, karena ya tidak jelas juga kita lahan yang mana kita ini kan kalau untuk bencana sih. Udah? Udah, Bu. Gimana nih, Pak Hardian? Nah ini Bu, di sini ada pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana. Ya. Iya kan? Mm-mm. Nah, pengadaan lahan loh sini yang di bidang program pengembangan perumahan. Nah ini pun kata Pak Anju kan mau di-reject ceritanya karena pengadaan lahan itu kita pasti minta dari kabupaten. Ini sambil berjalan aja lah, ini intinya begini Pak Hardian. Yeah. Jadi yang untuk silakan saja apakah ini tetap akan ada di sini di bidang perumahan atau ada kemungkinan bisa dialihkan ke bidang pertanahan. Tidak ada masalah kita. Toh yang penting nomenklaturnya ada. Ya. Ya, gitu aja lah. Ya, gitu ya. Nah, cuma kan memang harus kita enggak cari-cari kerjaan gitu maksud saya tuh. Enggak bidang pertanahan ini enggak ada kerja lalu kita sodor-sodorkan di kerjaan enggak gitu. Nah, coba kawan-kawan dari Perkim inilah yang bisa mengisi yang tadi yang sudah 2 program itu kan kita ambil dari RPJMD. Nah, silahkan itu yang siap menu yang ada untuk di bidang pertanahan. Nah, silakan disesuaikan. Nah, ini menunya nih. Ini programnya, program pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Kan masuk dia sebenarnya. Bencana itu kan masuk nggak kepentingan umum. Cuma nomenklatur, cuma kegiatannya apa nih? Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Ya, silakan. Jadi output akhir dari program ini itu adalah berupa penlog yang ditetapkan melalui SK Gubernur. Ya. Jadi penlog ini nanti akan digunakan oleh pemohon ataupun instansi yang membutuhkan tanah. Jadi dari Dinas Perkim ini hanya sampai mengeluarkan penlog saja ya ini. Penlog saja output akhirnya. Ya. Di dinas manapun nanti yang atau lembaga manapun yang membutuhkan tanah itu akan difasilitasi penlognya. Ya. Ketika penlog sudah keluar maka pemohon misalnya PLN kah atau Indosat atau segala macam. Betul. Mereka mengadakan sendiri dari SK yang ditetapkan. Kita hanya menetapkan. Itu satu ya Pak Hardian, jadi agak terang nih kita nih, betul. Jadi saya tidak terlalu membaca yang hijau ini, yang penting yang hijau ini yang diarsir hijau, inilah dia kegiatannya. Jadi kegiatannya itu hanya menetapkan lokasi untuk satu program yang untuk program pengadaan tanah ini kita untuk program pengadaan tanah kita hanya menetapkan lokasi penlog. Nah, untuk program penyelesaian sengketa kita punya penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah saja gitu. Ketika ada itu, nah itu dia jadi urusan kita. Gitu. Nah, mungkin kalaupun tadi tidak di-reject, mau di-reject enggak di-reject, yang tadi itu tetap lah Pak Anju ya. Tapi ternyata kan akhirnya kita bukan menyadari ya, artinya kita udah bisa memilah, oh ternyata mungkin untuk bencana itu kabupaten kota yang punya wilayah, maka lahannya kita minta mereka yang menyediakan kan seperti itu, gitu ya? Ya, jelas. Karena itu khusus relokasi dan bencana. Ya. Kalau ini pertanahan ini kan umum. Ya. Nah, terkait yang tadi sudah direject itu silakan saja dari Perkim berasistensi dengan Bapak Gubernur
Kami kan tidak bisa merubah ini kan di perjalanan ini memang masih akan bergerak terus ya. Tapi di kami tetap kami record kemarin sesuai usulan gitu ya Pak Anju ya. Oke. Jadi ini jelas ya Pak Hardian, Pak Mijan, Pak Anju. Inilah dia menu kita nih. Hanya masalah anggaran, saya lihat situ anggaran di satu itu ada satu sub kegiatan di satu program, yang di bawahnya ada 2 sub kegiatan. Itu anggaran yang udah mati ya Bu Kamisa, enggak bisa bergeser lagi ya? Enggak. Ini ancar-ancar kita kan Yot di RPJMD? Mohon izin Bu, ini dari SIPD Bu, jadi memang udah terkunci, terlock. Hanya ini Bukan, Bu. dananya. Dana anggaran. Oh, Anggarannya. Dananya ini hanya dari RPJMD Bu. Hanya RPJMD aja Bapak. Bisa naik, bisa turun. Gitu. Itu saja. Jadi enggak ini, enggak mati harga uang ini, pagunya nih, pagu 2021 dari ini kita hanya ngisi ya. Ya. Itu ya. Ada lagi yang lain ini? Pak Mul, ada yang mau ditambahkan? Enggak ada, Bu. Saya cukup. Ayah? Ya. Bu, Oke. izin Pak Bu. Mijan? Cukup? Bu, izin Bu, izin. Ya. Tadi apa yang dikatakan Pak Anju tadi, minta tolong itu Pak ya, yang saya share yang berita acara itu, mau konfirmasi sebentar ya. Oke. Oke. Saya share Pak ya, sebentar. Siap. Nah, ini. Nah, coba turun Pak ya. Izin Pak Anju yang poin ini ya, yang di reject, yang jumlah mana ya? Kan. Identifikasi lahan. Terus. Oh ini lahan ya? Pengadaan tadi. Pengadaan mana pengadaan? Lihat. Lahan. Bencana, jumlah masyarakat tanggap. Yang nomor rekening berapa Pak Anju yang di reject? Jadi kami kan juga harus tahu juga Pak. Ini sudah hasil dari berita acara kita kemarin. Ya. Nah, seperti yang Bapak sampaikan, ternyata ada arahan pimpinan untuk di reject ya. Ya, reject kita. Yang 0102 ya. Lokasi lahan. Jumlah perumahan di lokasi rawan bencana, 1 lokasi lahan yang berfungsi, 3 lokasi relokasi. Ini identifikasi. 103, 104, 02, 103, 03. Turun lagi. Bawahnya lagi. Terus ini nih. Ini luasan lahan tuh. Itu 0303 tuh. 2 hektar tuh. Berarti ini Pak ya? Ya, kita reject. Reject untuk anggarannya digeser atau gimana Pak kemarin? Jadi kami juga kemarin kita nggak ini catatan, barangkali ya kita alokasiin ke bidang sebelah kali, bidang pertanahan ya. Itu yang kemarin rencana Pak Kadis kan, ini udahlah kita kasih yang bidang sebelah karena nanti ada overlap anggaran karena dipikirin itu. Karena ini bagus untuk umum aja. Karena kalau untuk bencana dengan relokasi kita readiness kriteria kita sudah minta ke kabupaten kota. Iya. Oke, baik. Nah, berarti ini kan catatan kita di luar berita acara kita kemarin, Pak. Nah, ini kan kalau tadi diarahkan ke bidang pertanahan, artinya kan untuk anggaran yang sudah ada, misalnya disetujui lah yang sudah diusulkan, ya berarti kan bisa geser juga dari anggaran pengadaan lahan ini. Seperti itu ya, Pak. Ya, itu yang perkiraan kami. Nanti kami diskusi dengan kepala bidang pertanahan. Dia ada identifikasi baru. Nah, ini kita masih ada alokasi. Kita bersurat ke Bapeda. Kita pergeseran ini ke bidang pertanahan nanti. Itu aja. Baik. Catatan kita berarti Bu Kabit ya. Di luar berita acara kita Bu Kabit. Ya. Baik, terima kasih Pak Anjil. Apa? Oke. Kalau tidak ada lagi kita ini ya cukup ya pertemuan hari ini. Kita rumuskan pertama bahwa di Dinas Perkim ini khusus untuk bidang pertanahan ini kita sesuai dengan RPJMD revisi kita punya 2 program
Ya, 2 program, 2 kegiatan dan 3 subkegiatan ini yang sudah sesuai dengan RPJMD. Harapannya teman-teman Perkim bisa menggunakan menu ini untuk usulan program kegiatan di dalam Renja 2022. Nah, terkait dengan bidang urusan atau urusan pertanahan yang saat ini masih ada di Biro PEM, saran kami itu agar segera berkoordinasi dengan Biro PEM terkait kewenangan masing-masing ini supaya tidak saling tumpang tindih. Ini harapannya ini bisa segera dilakukan oleh Perkim lah untuk berkoordinasi. Kemudian itu tadi ya, kembali lagi menu program menu untuk bidang pertanahan saya tekankan ini kita menarik dari RPJMD revisi agar ini bisa segera ditindaklanjuti oleh teman-teman Dinas Perkim. Apalagi dalam waktu dekat ini kita akan ada jadwal berasistensi masing-masing kepala OPD dengan Bapak Gubernur. Harapannya paling tidak ini sudah ada semacam outline-nya ya, outline untuk bidang ini mengerjakan apa saja. Ya kan, nah masalah biaya, anggaran itu nanti bisa sekalian diasistensikan untuk mendapatkan arahan dari Bapak. Saya rasa itu ya. Ya, dicatat sekalian ya. Bu Kabit. Ya. Nanti kami minta notulen rapat nih. Notulen rapat ini, ya. Tolong ini sedang dibuat Pak. Ini udah sekalian buat nih. 10 ini dua-dua pokok 10 ya. Jadi ini outline-nya. Jadi ini RPJMD yang ditampilkan ini merupakan outline ya. Jadi kerangka dari Renja bidang 10. Jadi kerangka ya. Jadi outline-nya. Ini outline dari bidang urusan dari bidang pertanahan gitu ya. Jadi ini sudah ada outline-nya. Silakan ditindaklanjuti oleh Dinas Perkim. Mohon izin nih Bu. Ya. Apakah boleh ditambahkan sedikit yaitu dinas akan mengisi indikator kinerja kegiatan dan subkegiatan yang masih kosong ini. Haruslah itu cascading dan sebagainya itu diisi lah. Kita kunci di berita acara Bu ya? Iya, dibuatkan di berita acaranya. Abi juru bicara. Jadi 50 ya. Di catatan nomor 1 itu 3 subkegiatan. Oh ya 3, betul Pak. Terima kasih Pak. 82 ya. Ayo. Yo Pak Jeb. Poin 2 izin boleh mungkin selain Biro Pemerintahan dengan Biro Ortal ya. Oke, sip. Makasih Pak Jeb. Ya. Jadi nanti mungkin tindak lanjutnya dinas bisa melakukan rapat nih, mengundang dua biro. Iya. Ya sudah itu ya. Itu ya. Jadi harapannya ini bisa segera ditindaklanjuti ya Pak Mijan karena waktu sudah bergulir cukup jauh ini dari Pergub itu di 6 Mei ya. Kalau nggak salah saya di bulan Mei lah ya. Jadi ini sih kita sudah masuk pertengahan bulan Juni. Harapannya ini ada paling tidak ada tindak lanjut lah dari Dinas Perkim untuk membuat usulan Renja untuk 2022. Saya rasa itu ya. Cukup ya ini, jadi nanti ini untuk legal aspeknya nanti kita susulkan nih yang tanda tangan di sini, Sekdis, ya kabit-kabit di Perkim, nanti kita susulkan ya. Kita sama-sama tahu ini menjadi dokumen kita bersama, itu ya.
Di PPIP gimana, Bu? Pernah aja, Bu. Ada absen nggak kita? Udah saya record, Bu. Jadi ada bukti terekam. Oke. Oke. Ya. Itu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Pak Mijan nanti kita ini kita sampaikan langsung nanti ya, menyusul ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya pikir ya. Apakah pasti kita besok Senin itu tentatif? Apakah sudah pasti untuk jadwal asistensi dengan Pak Gubernur? Jadwal sudah ada, mungkin Kepala Dinas sudah dapat Pak Anju. Betul. Masalah nanti terjadi deviasi, kami juga belum tahu nih gitu. Kita ikuti saja jadwal yang ada. Itu kayaknya Pak Kadi sudah dapat lah. Kami juga udah dapat soalnya. Benar. Tadi ini barusan saya dapat catatan dari Pak Kadi. Karena hari apa saya enggak, kalau enggak salah hari Senin itulah ya, habis itu kalau enggak salah. Karena ini catatan dari Bapeda, kita mau koordinasi lagi biro pemerintah termasuk biro organisasi. Apakah bisa pengunduran jadwal untuk khusus Perkim hari Selasa atau Rabu begitu untuk jadwal yang diajukan oleh Bapeda? Itu bukan kita yang jadwalkan. Oh gitu kita ya. Kita kan yang jadwalkan. Izin Bu. Ya. Jadwal itu masih tentatif sampai dengan nanti kita kabari lagi sore lah. Iya. Karena kepala badan kan mau ngadap Pak Gub dulu, memastikan ininya jadwal dan segala macamnya itu. Tambah lagi kan kita memang terkait pagu indikatif ini kan kita harus laporkan juga ke Pak Gub kondisi usulan berapa dan kita koreksi kita berapa. Itu kan kita harus laporkan dulu ke Pak Gub, Bu. Nah, itu yang maksud kami, apakah bisa diusulkan khusus karena menyangkut rapat pertemuan kita hari ini, usulkan ke pimpinan Bapeda untuk khusus Perkim bisa diundurlah Rabu gitu, biar kami ada, karena RKA ini juga akan kami susun dengan cascading-nya ini. Nggak bisa, karena koordinasi lagi kita, kalau hari ini biro pemerintah siap ya, kalau kami hari Senin lagi ke biro pemerintah kan, biar kita lebih matang gitu Pak Mul. Terima kasih. Oke. Saya mau tanya nih, jadi kami harus kasih batas waktu juga, siapnya kapan Perkim nih? Ya, paling tidak Rabu lah kami siap. Rabu ya, oke. Nanti kita jadwal. Ya, semoga aja Pak Gub minta, misalnya kondisi terakhir, misalnya diundur waktu itunya, asistensinya, alhamdulillah kan. Artinya yang jelas kami akan sediakan mungkin waktu, kalaupun nanti berarti Kak Perkim ini kita kasih Rabu gitu Pak ya. Oke, siap. Sepakat Pak ya? Sepakat. Oke Pak, terima kasih. Nah, jadi gitu ya, Mul. Ini soal jadwal nanti silakan aja lah diatur. Iya Bu, nanti kita informasikan kembali Bu. Sore lah mungkin kabarnya kan. Ya. Nah, saya rasa itu ya. Kalau tidak ada lagi kita tutup pertemuan ini. Mohon izin Bu. Ya. Pak Sekdis, kami mungkin setelah ini ke sana mau minta tanda tangan untuk bahan ini Bu. Iya. Atau kita janjian di luar kantor pun tak apa-apa, karena dilarang pertemuan di kantor Bu. Kalau di luar kantor tidak apa-apa Bu. Cross nanti. Di cross siap Pak. Mantap. Demikian Bu, makasih Bu. Oke, terima kasih. Demikian ya Bapak Ibu sekalian, rapat kita hari ini. Lebih kurang kami mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi resumenya sudah dibacakan ya. Terima kasih. Yoda. Baik Bu. Tolong nanti fasilitasi 1:30 ya. Yoda, Jeffrey, Eva untuk Mempawah. Mempawah ya. Mempawah baik Bu. Ya. Kita hanya mendengarkan paparan. Nah, kemudian nanti mengarahkan. Itu aja sih. Ya. Tidak ada masalah ya, gitu ya. Terima kasih. Terima kasih. Rekomendasi aman Pak Yot? Aman. Siap. Oke, baik. Pak Mijan. Yuk, Pak Yoda. Siap Pak. Cross itu Pak. Siap. Siap, izin Pak. Sekalian saya minta itunya ya. Baik Bu. Minta catatan tadi. Baik Bu. Pak, kok Bu? Baik Pak. Kurang ngopi Pak Mijan. Ada biro pun hadir nih.
Ada Biro POM hadir. Oh, ada. Ada Biro POM. Waduh. Bu, titip pesan buat Pak Kabak, Bu. Nanti kami akan koordinasi dari dinas. Pak Kabar mana? Kita? Ini dari Biro POM ada hadir, Bu Septi. Oke. Ya, Bu. Ada nggak? Ya. Ada nggak, Pak? Ya? Ada. Saya tutup grupnya. Saya tutup. Ya, ya. Siap, makasih. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.